Hai semua, video ini merupakan art cerita Aquaman The Trench. Pada edisi ini adalah kesimpulannya, mengakhiri dari art cerita The Trench. Meskipun belum terungkap dari mana asal-usulnya, tetap saja cerita Aquaman yang ada di era New 52 ini masih bisa tetap dinikmati. Tapi tenang saja lah ya kan, nanti kalian akan mengetahui di dalam video ini siapa sebenarnya makhluk The Trench. Oke, sebelum mengikuti cerita berikutnya, bagi teman-teman yang belum sempat melihat cerita sebelumnya itu, ya bisa kalian singgahi dululah pembahasannya. Link videonya itu ada di dalam deskripsi. Jika sudah, mari kita lanjutkan kembali ceritanya. Dan seperti biasa, biar afdol, kita lewatkan dulu bumper DC Indonesia. Yeah! Cerita dibuka dengan menampilkan Aquaman dan Mera berenang ke dalam lautan terdalam di Samudra Atlantik. Di sana sangat gelap sekali, tidak ada cahaya untuk dapat menerangi mereka. Dan di saat mereka menuju ke lubang vulkanik yang sangat gelap, mereka menggunakan ikan Lophius atau yang lebih familiarnya adalah ikan biksu. Karena dengan ikan tersebutlah dapat menerangi jalan mereka. Setelah menelusuri lebih kedalaman, mereka menemukan sebuah kapal yang tenggelam. Kapal itu tenggelam selama berabad-abad lamanya. Aquaman dan Mera mendekati kapal tersebut dan menemukan simbol pada sebuah dinding kapal dengan logo Atlantis. Dan itu tandanya adalah kapal tersebut ternyata adalah kapal milik kaum Atlantis, di mana kapal itu tenggelam lebih dahulu daripada Atlantis. Dengan penemuan mereka kali ini, Aquaman pun menjadi bertanya-tanya mengapa orang-orang Atlantian dahulunya yang berada di kapal itu tenggelam di lautan terdalam di tempat ini sebelum Atlantis jatuh ke dalam lautan. Ternyata mereka menemukan adanya kerusakan pada lambung kapal yang tenggelam dan menyimpulkan bahwa hal itu disebabkan oleh The Trench. Saat Aquaman dan Mera melanjutkan perjalanan lebih ke dalam lagi, ikan-ikan Lophius meninggalkan mereka. Arthur menjelaskan dengan telepatinya, ikan tersebut memiliki insting yang tidak baik. Mera pun berpikir, apakah ada yang tidak baik di sekitar mereka? Mera pun percaya bahwa tindakan terbaik adalah menutup wilayah The Trench agar dapat mencegah makhluk tersebut menyerang ke dunia permukaan. Aquaman pun merasa keberatan karena tindakan itu berarti akan mengakibatkan kematian seluruh dari spesies The Trench. Tentu saja hal ini membuat Mera menjadi untuk menjelaskan. Dia mengungkapkan karena makhluk-makhluk itu adalah orang-orang biadab yang tidak punya pikiran dan hanya merugikan dunia. Aquaman pun kemudian menjawab, Atlantis mengatakan hal yang sama tentang kemanusiaan. Tiba-tiba Aquaman dan Mera menemukan benih The Trench yang masih kecil-kecil, tapi entah mengapa bibit-bibit itu menjadi mati. Aquaman dan Mera pun kemudian menyimpulkan ternyata bibit tersebut bermutasi dan diciptakan melalui perkawinan sedara. Melanjutkan menyusuri terowongan, Aquaman dan Mera melewati beberapa mayat The Trench dan Mera mengatakan bahwa The Trench adalah ras Atlantis yang sekarat. Nah, Aquaman dan Mera pun kemudian mencapai ruangan besar dengan dua makhluk besar yang ada di dalamnya. Mera menyebutkan kedua makhluk besar raksasa itu adalah raja dan ratu dari makhluk The Trench. Ruangan itu juga dipenuhi ada banyaknya The Trench dan kerang kepompong, di mana di dalam kepompong itulah terdapat orang-orang yang diculik sebelumnya dari dunia permukaan dan meletakkannya di dalam. Sebenarnya orang-orang yang diculik itu digunakan makhluk The Trench untuk makanan benih bibit mereka. Hanya saja Aquaman dan Mera tidak membiarkannya begitu saja. Kedua pahlawan Atlantis tersebut kemudian membawa sambil mendorong dinding kepompong keluar ruangan raja dan ratu The Trench. Di saat Mera membawa kepompong itu
jatuh ke tempat yang aman, sedangkan si Aquaman menghadapi ratu dan prajurit dari The Trench. Aquaman pun berharap mereka bisa berbicara dengan bahasa yang dapat dipahami agar dapat membantu mereka, tapi untuk hal ini dia tidak bisa membiarkan mereka menjadikan manusia sebagai makanan untuk kelangsungan hidup The Trench. Sebelum melanjutkan ceritanya, ada baiknya bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, ayo dukung channel DC Indonesia kita tercinta ini dengan menekan tombol subscribe-nya. Kebangkitan DC dimulai dari kalian. Aquaman pun akhirnya melemparkan trisulanya ke lubang vulkanik sehingga mengakibatkan ledakan dan mengeluarkan aliran lava yang besar dan membunuh Ratu The Trench. Yang kemudian Aquaman pun bertemu Mera dan membantunya untuk mendorong batu besar ke lubang angin yang kemudian menutupnya agar makhluk tersebut tidak bisa keluar lagi dan naik ke permukaan. Akhirnya monster The Trench tidak lagi menjadi ancaman. Aquaman dan Mera pun sekarang dengan lega dapat membawa kembali orang-orang yang tadinya diculik oleh The Trench ke dalam kepompong. Tidak lama kemudian di Beach Rock, pihak berwenang merawat orang-orang yang ditangkap dan salah satu korban yang terungkap, korbannya itu adalah seorang ibu yang dapat bertemu kembali dengan putranya. Ya, mereka adalah anak dan ibu yang ada di edisi pertama yang melihat kapal ayah anak itu di pinggiran dermaga. Anak laki-laki itu pun kemudian memberitahu Aquaman adalah pahlawan super favoritnya. Aquaman dan Mera pun menjadi tersenyum dan mereka pun pulang kembali ke rumah. Nah, di rumah mereka, si Arthur menyesali keputusan yang harus diambilnya terkait mengenai The Trench. Namun Mera mengatakan kepadanya bahwa dia melakukan tindakan hal yang benar. Tiba-tiba, Deputi Wilson muncul di depan pintu rumah mereka dan menghadiahkan Aquaman seekor anjing yang menurut si Wilson, anjing itu dulunya miliknya si Janet Reed. Dan si Janet Reed ini adalah salah satu korban yang meninggal saat The Trench menyerang di dermaga. Arthur Curry pun akhirnya memutuskan untuk memelihara anjing itu dan Wilson pun memanggilnya dengan sebutan Aqua Dog. Dimana juga si Arthur Curry memutuskan untuk mengajari anjing itu cara berenang dan akhirnya cerita ini pun sampai di sini. Meskipun cerita ini sampai di sini ataupun berakhir, di halaman selanjutnya ada satu halaman tambahan yang mengungkapkan bahwasanya Atlantis itu dulunya adalah sebuah benua yang canggih dengan peradaban yang paling modern di seluruh dunia. Namun pada suatu malam Atlantis tenggelam dan cerita bagaimana sebenarnya Atlantis itu tenggelam akan diungkapkan pada cerita komik Aquaman yang berikutnya. Oke teman-teman, untuk edisi berikutnya apa yang akan diungkapkan? Meskipun arc cerita Aquaman The Trench sudah berakhir, tapi ada dua edisi lagi nih yang terkait dengannya, yaitu edisi kelima dan yang keenam. Mari cari tahu nih pada edisi selanjutnya, di mana nanti Aquaman berhadapan dengan pasukan Atlantis. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, si Aquaman ini menolak untuk menjadi seorang raja di Atlantis. Nah, langsung saja ya kalian cari tahu cerita selengkapnya dan beralih ke video berikutnya. Linknya itu ada di dalam deskripsi. Cek aja. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia menonton video cerita komik ini. Kepada yang sudah subscribe, kalian itu sangat luar biasa. Kenalkan, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin yang masih semangat untuk membahas cerita video komik-komik DC. Jaga kesehatan teman-teman semua ya. Semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikiran positif. Semoga dipermudah dengan semua urusan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.